Abdullah ibnul Mubarak berkata, pada suatu hari kepada Sahal bin Ali, dan ia Sahal tadi, dan ia Abdullah bin Mubarak melihatnya Sahal diam lama berpikir. Sahal ini diam tafakkur lawas. Lalu Abdullah bin Mubarak berkata, di mana kamu sampai? Sampai di mana sudah kamu berpikir itu kata lawasan berdiam? Sahal bin Ali menjawab, as-sirat. Aku tafakkur sudah sampai ke titian siratal mustaqim. Nah, artinya bahwa berpikir mengenai akhirat, berpikir tentang kematian, berpikir tentang kubur, berpikir tentang mahsyar, berpikir tentang mizan timbangan amal, berpikir tentang siratal mustaqim, itu pun termasuk ibadah. Apa yang dipikirkan terhadap hal-hal seperti itu, berpikir tentang sirat umpamanya, kita tafakkur tentang siratal mustaqim, apa yang kita pikirkan? Pertama kita pikirkan adalah panjangnya titian siratal mustaqim itu, perjalanan beberapa ratus tahun hanya sampai Menyubarang. Halusnya lebih daripada rambut, tajamnya lebih daripada pedang. Itu yang pertama kita pikirkan tentang sirat itu. Imam Ghazali mengatakan, fatawwil fikraka fihi fa inna aslaman nas min ahwali yaumil qiyamah man ta'ala fikruhu fiha fid dunya fa inna Allah la yajma'u baina khawfaini ala abdin faman khafa hadhil ahwala fid dunya ammanaha fil akhirah. Ujar Ghazali mengatakan, lamakanlah pikirmu atas hari akhirat itu. Lawasi berpikir tentang hari akhirat itu. Sesungguhnya orang yang paling selamat dari huru-hara hari kiamat itu orang yang lama berpikir tentang hari kiamat di dalam dunia. Sesungguhnya Allah tidak menghimpunkan antara dua ketakutan atas seorang hamba. Maka barang siapa yang takut akan huru-hara hari kiamat di dalam dunia, Allah amankan dia dari huru-hara itu bil akhirat, di akhirat nantinya. Nah, Sahal bin Ali, beliau berpikir sudah sampai ke sirat tadi. Kemudian yang kita pikirkan lagi tentang sirat itu, bagaimana nantinya kita melewati titian itu. Kita membayangkan diri kita melewati titian itu macam apa, termasuk yang seperti apa. Ada yang lewat di titian itu kalamhil barak, seperti kilat. Nah, ini orang yang kadang merasakan apa-apa. Di bawah sirat Jahannam. Bila gugur otomatis taka Jahannam. Apakah kita masuk dalam golongan orang yang lewat titian itu seperti kilat? Ada orang yang lewat di titian itu kamarir rih, seperti angin. Masukkah kita di golongan itu? Ada yang lewat di titian itu ka asra'il bahaim, seperti kuda yang cepat, binatang yang laju. Ada yang lewat di titian siratal mustaqim itu dengan berlari. Ada yang lewat berjalan kaki.
jalan kada kawa laju. Ada nang liwat dengan bekisut. Nah, disuruh kita berpikir untuk menghadapi itu, di mana kira-kira gulungan apa kita masuknya. Apakah lewat di gulungan yang mana? Orang-orang yang masuk surga tanpa dihisap, itu jelas sudah mereka itu cepat seperti kilat atau seperti angin. Nah, orang-orang yang di padang mahsyar itu melalui hisap, melalui perhitungan-perhitungan, tentu dia akan lewat sirat itu dengan berjalan kaki. Karena di sirat itu terdiri ada 7 pos, 7 penjagaan. Ini merupakan penjagaan terakhir yang mencek tentang buku amal catatan manusia. Pos yang pertama, malaikat bertugas mencek tentang syahadatain, 2 kalimat syahadat kita. Periksa 2 kalimat syahadat kita bujur kada, ikhlas kada, sempurna kada. Selamat di situ. Di pos yang kedua, terus pos yang kedua, malaikat bertugas mencek amal catatan kita tentang sembahyang. Ya, apa sembahyang kita sempurnakah, ikhlaskah, bujurkah? Yang ketiga, pos yang ketiga, puasa. Bujurkah puasa kita sempurna? Adakah hutang puasa? Pos yang keempat, zakat. Bujur-bujurkah berzakat? Atau zakat diakalani kayak apa zakatnya? Yang kelima, pos haji dan umrah. Sempurnakah hajinya, sempurnakah umrahnya? Pos yang keenam, penelitian tentang wudhu dan mandi janabah atau mandi haid. Nah, paling terakhir pos, ini sudah kelihatan surga, pemeriksaan tentang kezaliman terhadap manusia. Ini pos yang terakhir. Diperiksa dalam buku catatan amal yang kita bawa itu, apakah ini orang ada menzalim manusia, apakah ini orang ada menipu manusia, apakah orang ada membunguli orang, apakah ini pernah berbuat kepada manusia yang kada nyaman. Nah, di situ yang paling terakhir. Bila ini selamat, maka selamatlah dia dari gugur atau jatuh di titian siratal mustaqim tadi. Nah, itu contoh tafakkur tentang sirat tadi. Nah, apabila kita berpikir tentang sirat, tentang titian itu, maka kita otomatis buah tafakkur itu akan menimbulkan, buah tafakkur itu akan menghasilkan persiapan. Kita cari apakah ada amalannya supaya di titian siratal mustaqim itu lancar. Itu hasil daripada buah daripada tafakkur. Setelah kita memikirkan betapa beratnya liwat di titian siratal mustaqim itu, lalu kita berusaha mencari jalan kayak apa supaya bisa selamat. Rasulullah SAW memberikan jalan, ujar Nabi kita, man yakunil masjidu baitah dhaminallahu birrauhi warrahmah wal jawazi ala sirat. Orang yang masjid merupakan rumahnya, Allah menjamin dia dengan kelapangan dan kasih sayang dan selamat lewat di titian siratal mustaqim itu. Artinya orang-orang yang suka ke masjid, orang-orang yang suka sembahyang berjamaah 5 waktu atau suka i'tikaf di masjid, itu Allah menjamin dia akan lulus di titian siratal mustaqim tadi. Nah, itu salah satu jalan keluar yang diberikan oleh Nabi kita kalau kita takut khawatir menghadapi keselamatan kita di titian siratal mustaqim itu.